Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk hari ini. Kalau Engkau boleh berkati kami dan memberikan kami kesehatan hari ini, Engkau bangunkan kami, Engkau berikan kami kesempatan untuk hidup hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan berkati hati kami dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel 26 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Samuel 26 ayat 17 sampai 25 berkata demikian bagi kita semua. Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, "Suaramukah itu anakku Daud?" Jawab Daud, "Suaraku tuanku raja." Lalu berkatalah ia, "Mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu, kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan. Dengan berkata, pergilah beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan Tuhan, sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, "Aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali." Tetapi Daud menjawab, "Inilah tombak itu ya tuanku raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikian hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan." Lalu berkatalah Saul kepada Daud, "Diberkatilah kiranya engkau anakku Daud, apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya." Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah, kesempatan yang sama tidak akan datang dua kali. Pepatah ini menyebabkan banyak orang berpikir bahwa hanya orang bodoh yang membiarkan kesempatan berlalu. Mungkin ini juga yang dipikirkan Abisai ketika melihat Daud tidak menggunakan kesempatan yang terbuka di depannya untuk membunuh Saul. Bukankah jika Saul wafat, jalan bagi Daud untuk menjadi raja akan terbuka lebar? Dan Abisai tentu saja menjadi orang yang penting
karena telah membantu raja dalam hal itu. Namun cara berpikir Daud berbeda dengan Abisai, dan kebanyakan orang yang cenderung memikirkan kepentingan diri sendiri. Daud lebih mementingkan untuk menghormati Tuhan dalam tindakannya. Meski itu berarti melewatkan kesempatan yang ada di depan matanya. Saul memang telah membuat hidupnya susah, tetapi ia telah diurapi Tuhan sebagai raja. Hanya Tuhan yang berhak mengangkat atau menurunkannya. Daud pun memilih untuk menantikan waktu dan cara Tuhan. Ia yakin akan tiba saatnya Saul menerima hukuman atas kejahatannya sesuai dengan keadilan Tuhan. Atas hikmat Tuhan, tindakan dan perkataan Daud membuat Saul mengakui di hadapan tentaranya bahwa ia telah berlaku bodoh dan sesat. Cara Tuhan melampaui pikiran manusia. Itulah terakhir kali Saul mengejar-ngejar Daud. Tuhan tidak tinggal diam melihat anak-anaknya ditindas dalam kelaliman orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ia punya cara yang lebih baik untuk menolong kita. Pertanyaan bagi kita hari ini, apakah kita mau percaya dan taat mengikuti cara dan waktu Tuhan? Datanglah kepada Tuhan. Mari kita mohon hikmat-Nya agar kita tidak terjerat dalam hikmat manusia. Tuhan punya cara dan waktu tersendiri untuk menolong kita. Bersabarlah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang luar biasa, menguatkan kami dan meneguhkan iman kami. Ajari kami menanti Tuhan bekerja sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Berikan kesabaran kepada kami sehingga ketika kami menanti, kami tetap ikut caranya Tuhan dan menanti waktunya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.